5. Di hari ini Ibu Guru buat rangkuman saja langsung dari tema 3 subtema 2. Oke, ini tema 3 subtema 2 kelas 5 ya. Oke, karena ini adalah rangkuman berarti di dalamnya ada 5 muatan. Ibu Guru akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia. Di sini nanti kalian bisa lihat di buku, iklan dapat dibuat dalam dua media, yaitu cetak dan elektronik. Kemarin kita sudah belajar, bahkan kalian sudah buat, dia punya contoh atau videonya, prakteknya untuk Ibu Guru. Oke, media cetak misalnya surat kabar, koran, majalah, dan lain-lain. Sementara elektronik misalnya televisi, radio, komputer, laptop, dan HP. Jika komputer, laptop, dan HP ini terhubung dengan internet, biasanya bisa ada iklan. Tuh kalau kalian masuk untuk ke YouTube, biasanya kalau mau nonton sesuatu ada apa itu pasti selalu iklan. Seperti itu. Jadi yang di sini kalau televisi dan radio sudah pasti ya. Biasanya kalau kita nonton TV ada iklan, radio juga. Kemudian kalau kita dengar ada iklannya. Kalau komputer, laptop, dan HP biasanya jika terhubung dengan internet nanti akan ada iklan. Kalau kita masuk ke YouTube ataupun Google sendiri, seperti itu. Selanjutnya, ini ciri-ciri iklan pada media elektronik. Kemarin juga Ibu Guru sudah lihat, benar, kalian bikinnya sudah bagus sekali, Ibu Guru sangat suka. Di sini kalau audio berarti hanya radio, artinya hanya suara doang kalau audio. Kalau audio dan visual artinya ada suara terus ada dia punya gambar, itu berarti terkait televisi, HP, kayak tadi punya laptop jika terhubung dengan internet. Kalau tidak terhubung dengan internet ya cuma televisi saja. Seperti itu. Kemudian itu penayangannya. Kemudian yang kedua disampaikan dengan waktu singkat. Kemarin kalian sudah praktekkan benar menggunakan bahasa formal dan non formal. Artinya bahasa sehari-hari juga boleh. Kemudian bahasa yang tepat juga boleh. Seperti itu. Jadi kayak dipadukan. Kemudian menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Ya. Tidak usah bicara panjang lebar, yang penting maksudnya itu ditujukan. Menggunakan intonasi yang tepat. Ya, kemarin Ibu Guru lihat kalian sudah punya praktek itu seperti itu. Bahasanya bersifat ajakan atau persuasif. Kemudian ada musik pengiring. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya dari situ kata kunci pada media pada iklan elektronik. Kata kuncinya, kalau bicara tentang pariwisata menggunakan kata kunci wisata. Tujuannya wisata, harga, kemudian fasilitas. Kalau iklan produk makanan yang sehat menggunakan kata kunci sehat, enak, tanpa bahan pengawet, dan mudah didapat. Kalau tentang obat pencernaan menggunakan kata kunci ampuh, alami, kemudian mudah didapat, tanpa rasa kantuk, dan terbuat dari bahan alami yang tadi Bu saya sampaikan ya. Jadi seperti itu. Kemudian banyak sekali, coba kalau kalian ikuti banyak iklan itu biasanya menggunakan beberapa kata kunci. Ya, kalau bicara tentang makanan biasanya mereka sudah kasih tahu sehat, tanpa bahan pengawet, seperti itu. Oke, itu dari bahasa Indonesia, muatan bahasa Indonesia. Di sini Ibu lanjut ke PPKN. Kalian bisa lihat di sini Ibu sudah tulis dia punya halaman. Kalau tadi bahasa Indonesia itu sudah Ibu Guru jelaskan langsung, jadi tanpa kalian perhatikan halamannya. Jika kalian menonton videonya, kalian sudah bisa paham. Di sini PPKN ini makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang punya buku nanti bisa lihat di halaman 179 sampai 180. Kemudian tentang manfaat keragaman budaya di masyarakat, halaman 185 sampai 186. Jadi seperti itu. Oke, Ibu Guru bahas dulu yang tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Kita Indonesia ini di kelas 4 juga kita sudah pelajari. Kita di Indonesia ini berbagai macam budaya yang ada di kehidupan kita. Mulai dari berbagai macam suku, dia punya budaya, otomatis dia punya karakter. Adat istiadatnya yang berbeda-beda. Seperti itu. Tapi tetap kita semua itu satu Indonesia. Oleh sebab itu Indonesia ini negara yang kaya akan adat istiadat budayanya. Karena yang tadi keanekaragaman itu, tapi tetap kita ini satu Indonesia.
Oleh sebab itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda namun tetap satu, yaitu Indonesia. Berbeda suku, berbeda budaya, berbeda agama, berbeda, pokoknya banyak sekali perbedaan atau keragaman yang ada, tapi tetap satu, yaitu Indonesia. Oleh sebab itu, jangan kalian membeda-bedakan teman dari suku yang lain ataupun dia punya budaya yang lain, kalian saling mengejek, itu salah. Supaya tetap menjaga keutuhan bangsa Indonesia, kita harus menanamkan sikap untuk menghargai keragaman, tidak menjatuhkan budaya yang lain, contohnya seperti itu, sehingga keutuhan bangsa Indonesia ini tetap terjaga. Karena dalam sila yang ketiga, bagaimana setiap warga, nilai-nilainya itu bunyinya kan pengamalannya, setiap warga negara itu wajib mencintai negaranya, seperti itu negara Indonesia. Oleh sebab itu, agar terjaganya keutuhan bangsa dan tetap Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai keragaman, kita harus saling menghargai keragaman yang ada di kehidupan kita. Yang penting ke dalam Indonesia ini ya, intinya bahwa jangan menjatuhkan, karena kalian di dalam Indonesia jangan kalian saling menjatuhkan, dalam arti yang menjelek-jelekan budaya orang lain, dia punya cara tarian, pakaiannya, tidak boleh. Tapi kalian tetap selalu menjunjung tinggi dan kalian harus tetap bersyukur untuk keragaman yang Tuhan sudah kasih. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya itu manfaat keragaman budaya di dalam masyarakat. Yang punya buku nanti kalian bisa lihat di halaman 185 sampai 186. Di 186 itu sudah tertera menumbuhkan sifat nasionalisme, kemudian sebagai identitas bangsa di dunia internasional. Tadi buku sudah bilang kan, Indonesia itu terkenal sebagai negara yang memiliki banyak keragaman. Selanjutnya, alat pemersatu bangsa Indonesia sebagai ikon pariwisata dan memupuk sikap toleransi. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ya, kita pindah ke muatan IPA. Gangguan pada organ pencernaan manusia akibat penyakit atau kelainan. Ini yang akibat penyakit ya. Oke, selanjutnya ini buku tidak tampilkan dia punya halaman, tapi kalau yang punya buku, kalian bisa, buku pena ya, kalian bisa lihat di halaman 172. Yang pertama adalah sariawan, merupakan infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Sariawan ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih. Pengobatan sariawan dilakukan dengan mengolesi obat sariawan sesuai petunjuk dokter dan makan buah yang mengandung vitamin C. Kemudian sakit gigi. Sakit gigi ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau sekitar gigi dan rahang. Sakit gigi terjadi ketika pulpa atau lapisan terdalam gigi yang terdiri atas pembuluh darah dan saraf mengalami peradangan. Oke, penyebabnya yaitu karena pembusukan gigi, luka pada gusi, atau tambalan gigi yang rusak. Ya, penderita gigi biasanya merasa sakit, nyeri, pusing, bahkan demam. Sakit gigi nih ya. Biasanya sampai bisa bengkak pipinya. Kemudian di sini ada mah juga. Mah ini adalah penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung. Kemarin kita sudah belajar tentang pencernaan tadi itu. Ini karena terlambatnya makan sehingga bisa timbul seperti ini. Oke, lanjut. Penyebab gangguan pada organ pencernaan. Ini buku tidak bahas di sini yang akibat bakteri. Kalau ini tadi penyebabnya tentang penyakit, di sini tentang bakteri. Yang pertama adalah sembelit atau konstipasi. Ini susah buang air besar. Kemudian yang berikut adalah diare. Oke, diare itu biasanya kalian sering BAB seperti itu. Kemudian ini biasanya terjadi kalau kalian makan makanan yang tidak bersih seperti itu. Biasanya kalau orang makan yang sambal-sambal terlalu pedis juga seperti itu ya. Ini akibat pola makan yang tidak bagus, bukan pola makan, tapi makanan yang dikonsumsi yang tidak bagus. Ini yang mengakibatkan diare. Kalau sembelit ini terjadi karena kalian kurang minum air putih, sehingga kalian susah untuk BAB. Sementara kalau diare,
kalian biasanya makan makanan yang kurang sehat. Mungkin kalau kalian makan terlalu kepedisan, atau makanan itu dia kotor, seperti itu ya, minumannya tidak bagus, bahkan makanan yang sudah basi, biasanya bisa terjadi diare pada diri kalian. Kemudian, yang berikut, ini usus buntu ya. Appendicitis ini merupakan usus buntu. Ya, ini adalah pembengkakan pada peradangan usus buntu. Penyakit ini belum diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Seperti itu. Jadi intinya di sini kalian sebaiknya menjaga diri kalian. Ya, yang pertama supaya tetap kita tidak terkena yang tadi, sebaiknya makan itu yang terjadi karena pertama makan makanan tidak teratur, kemudian yang kedua mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih, yang ketiga mengkonsumsi makanan yang telah basi. Itu penyebab-penyebabnya yang tadi ya. Oleh sebab itu disarankan agar kalian makan makanan tuh teratur, tepat waktu toh, supaya kalian tidak kena mah. Kemudian banyak minum air putih, istirahat yang cukup, kemudian mengkonsumsi makanan yang masih panas. Kalau dia sudah dingin juga yang penting tidak basi, seperti itu ya. Tapi kalau sudah ada bau-bau bagaimana gitu, sebaiknya tidak usah, jangan dimakan, nanti kalian bisa sakit perut, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke muatan IPS. Ya, di sini buku sudah tertera halamannya. Halaman 176, kemudian ada lagi 180. Oke. Jadi di sini upaya pembangunan sosial dalam masyarakat. Kemudian aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya itu. Oke. Artinya bahwa pembangunan sosial itu yang di atas ini, pembangunan sosial ini artinya bahwa adanya interaksi antara orang di sekitar kita. Ini bisa tulisnya ini pembangunan. Oke. Manfaatnya itu bertujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat. Seperti itu. Kemudian untuk menciptakan kerjasama upaya pembangunan sosial masyarakat ini, seperti itu, upayanya itu harus adanya kerjasama antara satu orang dengan orang lain, artinya kita saling bekerja sama, tidak boleh masing-masing seperti itu, sehingga memupuk rasa persaudaraan, kemudian sama-sama saling membangun. Kemudian di sini tentang sosial dan masyarakat, kemudian di sini aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Jadi biasanya kalau kita sudah bahas ke IPS ini kan pasti ujung-ujungnya kita bahas tentang bagaimana upaya supaya kita bisa bertahan hidup. Bagaimana mendapatkan pekerjaan, kemudian dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, di situ maksudnya bahwa bagaimana aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya yang halaman 180 itu. Pembangunan adalah serangkaian proses yang dilakukan manusia untuk memperbaiki taraf kehidupannya. Yang tadi Bu Guru bilang, upaya supaya punya pekerjaan lebih baik, bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Negara Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang agar masyarakat makmur dan sejahtera. Seperti itu. Adanya kerjasama. Contoh, kalau masyarakat tanpa bikin pemerintah merehab pasar yang biasanya, kemudian buat pasar yang lebih bagus, lebih besar, sehingga para pedagang itu makin menjual barang dagangannya lebih banyak. Kemudian pembeli juga bisa datang untuk membeli beraneka ragam, tidak perlu pesan-pesan online lagi, seperti itu. Sehingga peredaran uang, kemudian ada nilai keuntungan bagi masing-masing, sehingga meningkatkan taraf hidup mereka. Kemudian ada juga banyak dibangun perusahaan-perusahaan baru, seperti itu. Itu upayanya untuk membangun, meningkatkan taraf hidupnya, supaya banyak orang dapat pekerjaan, sehingga
tingkat pengangguran di Indonesia ini makin menurun dan tingkat kesejahteraannya orang yang bekerja itu makin naik. Seperti itu. Itu yang maksud dari pembelajaran IPS kali ini. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup demi kesejahteraan bangsa. Untuk pembelajaran IPS intinya itu tentang itu. Kemudian kalau dari SBDP di sini tentang properti pada tari daerah, yang di sini bisa dilihat kalau tari reog di sini tentang topeng reog, kuda lumping ya jaranang, kuda-kudaan itu berasal dari Yogyakarta. Kemudian kalau jaipong dari Karawang, propertinya adalah selendang, memang benar. Setelah itu yang lain-lain lagi kalian bisa lihat di dalam buku kalian. Oke, kemudian memperagakan tari dan tari dari berbagai daerah. Oke, di sini kalau memperagakan tari biasanya itu kalau tari perang dari wilayah Papua ya, Ibu Guru bahas tentang tari perang dari Papua saja. Di situ biasanya kalau memperagakan tari, seolah-olah di situ ada pertikaian antara dua suku. Jadi macam satu suku itu nanti macam pakai kelompok. Nanti satu orang memperagakan kepala suku yang dia siap pegang panah-panah atau parang begitu. Kemudian dia kayak diangkat di atas. Kemudian mereka akan pegang alat mungkin berupa panah-panah, parang dan sebagainya, tombak, memperagakan cara untuk berperang seperti itu. Itu adalah peragaan tari. Kemudian di kelas 4 juga kalian sudah memperagakan tari Yosim Panjar seperti itu. Selanjutnya tari dari berbagai daerah. Ini yang penting kalian pelajari di halaman 184. Jika kalian lupa kalian bisa lihat di buku-buku pena kelas 4 ya. Itu ada juga. Kalian bisa lihat karena nanti Ibu Guru akan ada soal yang Ibu Guru akan ambil dari situ tentang jenis tari dari daerahnya. Seperti itu. Di sini juga selanjutnya ada tugas. Kalian lihat di latihan soal subtema 2 halaman 191 sampai 192. Ini 5 subtema itu kalian kerja. Nomor 1 sampai 5 pun kalian kerja semuanya. Kerjanya pakai kertas bergaris, Hafiz itu ya. Folio bergaris. Ibu sudah bilang Hafiz. Kalian pakai kertas folio bergaris. Kemudian nanti kalian kumpulnya hari Senin. Kumpulnya hari Senin di sekolah ya. Bisa bawa datang. Dari jam 9 sampai jam 11. Ibu Guru tunggu hari Senin di sekolah ya. Jam 9 sampai jam 11. Ya, demikian pembelajaran kita di hari ini. Ibu Guru suara agak serak. Oke, kalau kurang jelas kalian bisa lihat sendiri di buku. Selamat pagi.